Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Deva Anggara Alfaresi. Saya dari kelas 3A dengan NIM 1124-082. Kali ini yang akan saya bahas atau yang akan saya terangkan yaitu ada 3 tema. Yaitu yang tema pertama atau materi yang pertama yaitu tentang filsafat pendidikan tinggi Islam. Yang kedua, filsafat pendidikan agama Islam atau FPAI. Yang terakhir yaitu yang ketiga yaitu tentang filsafat pendidikan keluarga atau FPK. Nah, sebelum kita memulai atau sebelum kita mengawali pembelajaran kali ini atau materi kali ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, untuk materi yang pertama yaitu yang akan saya bahas yaitu tentang filsafat pendidikan tinggi Islam atau FPTI. Nah, untuk pengertian dan tujuan, filsafat pendidikan Islam itu yaitu untuk pengertiannya yaitu, bahwa filsafat pendidikan tinggi Islam itu adalah kajian atau sebuah kajian filosofi yang mengkaji tentang hakikat, tujuan, dasar, dan arah penyelenggaraan pendidikan Islam pada level perguruan tinggi yang memiliki atau yang berlandaskan ajaran Islam serta merespons perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban. Maksudnya dari penjelasan ini maksudnya yaitu bahwasanya kajian bahwasanya filsafat pendidikan tinggi Islam itu merupakan kajian yang mengkaji tentang hakikat, tujuan, dasar, dan arah penyelenggaraan. Nah, arah penyelenggaraannya ini itu berada di area perguruan tinggi yang memiliki eee, yang memiliki yang berlandaskan tentang ajaran Islam saja. Maksudnya yaitu bahwasanya bahwasanya, filsafat pendidikan tinggi Islam itu hanya di hanya dilaksanakan atau hanya ada di perguruan-perguruan tinggi yang memiliki, eee, yang memiliki, eee, yang memiliki atau yang lebih identik ke ajaran Islam. Jadi tidak semua perguruan tinggi itu ada filsafat pendidikannya, ada filsafatnya. Filsafat ini itu hanya ada di perguruan tinggi yang berlandaskan ajaran Islam saja. Dan, filsafat pendidikan tinggi Islam itu, eee, merespons merespon merespon tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban yang di mana ilmu, pengetahuan ini itu filsafat pendidikan tinggi Islam itu, eee, selalu update lah, selalu terbaru, selalu eee, ada jawaban tentang pengetahuan yang baru yang sesuai dengan zamannya. Jadi, eee, tidak hanya jadi, eee, ajaran-ajaran filsafat pendidikan tinggi Islam itu tidak hanya, eee, ada tidak hanya ada tidak hanya ada jawaban-jawaban pengetahuan zaman dahulu, namun ada jawaban-jawaban tentang ilmu pengetahuan-pengetahuan yang baru, yang sesuai dengan zamannya. Nah,
Filsafat pendidikan pendidikan tinggi Islam ini juga membahas bagaimanakah caranya, bagaimanakah seharusnya, eee, filsafat pendidikan tinggi Islam itu dirancang dan dijalankan serta dikembangkan agar filsafat pendidikan tinggi Islam ini itu mampu melahirkan atau bisa melahirkan, pendidik atau seorang akademik yang memiliki iman tinggi, yang memiliki ilmu yang luas dan dapat berkontribusi atau berguna atau bermanfaat bagi, eee, masyarakat. Nah, sementara itu, nah, untuk tujuan filsafat pendidikan tinggi tinggi Islam itu ada 3, yaitu yang pertama, membentuk pribadi muslim yang utuh. Nah, maksudnya membentuk pribadi muslim yang utuh yaitu memiliki akidah yang kuat, beribadahnya benar, berakhlak mulia, memiliki akhlak yang mulia, memiliki jasmani yang kuat, eee, memiliki ter memiliki, dapat berpikir dengan cerdas, mampu berusaha, teratur hidupnya, dapat menjaga waktu, yaitu tidak apa itu, tidak membuang-buang waktulah, yang selanjutnya itu bermanfaat bagi orang lain. Jadi maksudnya bermanfaat bagi orang lain itu dapat berguna bagi masyarakat, contohnya dapat berguna untuk contohnya bisa diandalkan oleh tetangga, oleh orang tua, oleh keluarga, oleh oleh teman, dan yang terakhir yaitu berjuang melawan hawa nafsu. Jadi, eee, jadi orang tersebut itu dapat menahan hawa nafsunya. Misalnya jika dia ingin berzina atau apapun, maka jika imannya kuat, itu dapat melawan hawa nafsunya, dapat menolak setiap ajakan-ajakan yang muncul dari hawa nafsunya, dari pikirannya, dari bisikan-bisikan setan. Nah, tujuan yang kedua yaitu menyiap eee, dapat menyiapkan lulusan, bisa menyiapkan lulusan yang baik, yang bisa menjadi pemimpin dan pelayan yang bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu, dapat mengembangkan potensi manusia secara optimal sesuai dengan fitrahnya sebagai makhluk yang memiliki akal dan memiliki iman atau yang beriman. Nah, selanjutnya itu tentang dasar-dasar filsafat pendidikan tinggi Islam. Nah, dasar-dasar filsafat pendidikan tinggi Islam itu ada 3, yaitu, yang pertama yaitu dasar teologis, yang kedua dasar filosofis, yang ketiga atau yang terakhir yaitu dasar sosiologis. Nah, untuk dasar teologis itu ada 3 poin. Ada 3 poin yaitu poin yang pertama yaitu Al-Quran dan Al-Hadis itu dijadikan sebagai rujukan utama, sebagai sumber utama. Poin yang kedua yaitu bahwasanya konsep tauhid itu dijadikan sebagai fondasi pengembangan ilmu. Yang ketiga, poin yang ketiga yaitu bahwasanya ilmu itu itu diibaratkan sebagai amanah dan sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang B, yang dasar filosofis yaitu dasar filosofis poin pertama yaitu bahwasanya pandangan pandangan Islam tentang manusia eh, itu ada 2 yaitu sebagai khalifah dan sebagai Abdullah. Yang poin yang kedua yaitu keseimbangan antara akal, wahyu, dan realitas.
Jadi, eee, jadi tidak ada yang lebih unggul, tidak ada yang lebih, eee, tidak ada yang lebih tinggilah, tidak ada yang lebih tinggi. Maksudnya tidak ada yang lebih tinggi itu akal, yaitu contohnya itu akal lebih tinggi daripada wahyu, wahyu lebih tinggi daripada realitas. Jadi tasawuf filosofis itu seimbang, keseimbangnya, seimbanglah, seimbang antara akal, wahyu, dan realitas. Jadi tidak ada yang tinggi atau tidak ada yang turun. Semuanya itu seimbang. Nah, yang poin ketiga yaitu bahwasanya ilmu tidak bebas nilai, tapi terikat dengan ilahiyah. Yang yang selanjutnya yaitu dasar sosiologis. Nah, dasar sosiologis itu ada 2 poin, yaitu yang poin pertama, pendidikan tinggi Islam itu sebagai agen perubahan sosial. Ya, yang poin kedua, dapat menjawab tantangan-tantangan modernitas, globalisasi, dan pluralitas. Oke, selanjutnya yaitu tentang peran peran filsafat pendidikan tinggi Islam. Nah, untuk perannya itu yang pertama memberi arah dan dapat memberikan arah dan visi pendidikan tinggi Islam. Maksudnya yaitu dapat membantu perguruan tinggi Islam dalam memiliki orientasi yang jelas dalam membangun keilmuan dan peradaban. Peran yang kedua yaitu membentuk karakter intelektual muslim. Maksudnya eh, yaitu berperan yaitu berperan dalam mencetak sarjana kritis, profesional, berakhlak, dan dapat bertanggung jawab. Yang poin selanjutnya yaitu poin yang ketiga yaitu menjadi jembatan antara tradisi dan modernitas. Maksudnya yaitu dapat menghubungkan nilai-nilai Islam yang klasik dengan tuntutan-tuntutan ilmu pengetahuan modern dan globalisasi. Yang keempat yaitu mendorong tradisi riset dan inovasi. Maksudnya mendorong tradisi riset dan inovasi itu maksudnya itu dapat menguatkan budaya-budaya riset yang beretika dan bermanfaat bagi dan kemanusiaan. Yang kelima yaitu dapat menguatkan peran sosial perguruan tinggi Islam. Maksudnya yaitu dapat mengarahkan perguruan tinggi Islam agar aktif dalam pemberdayaan masyarakat dan penyelesaian problem sosial keagamaan. Nah, untuk fungsi filsafat pendidikan Islam. Nah, fungsinya itu ada 5, yaitu yang pertama sebagai landasan konseptual dan filosofis. Maksudnya dari landasan konseptual dan filosofis itu maksudnya itu dapat menjadi dasar pemikiran dalam merumuskan sebuah tujuan, kurikulum, metode pembelajaran, dan dapat menjadi evaluasi pendidikan tinggi Islam itu tersendiri. Nah, fungsi yang kedua atau fungsi yang selanjutnya itu menjadi pedoman pengembangan keilmuan. Nah, maksudnya yaitu dapat mengarahkan pengembangan ilmu pengetahuan itu agar bisa selaras dengan nilai-nilai tauhid dan tidak terlepas dari etika Islam. Yang poin yang ketiga yaitu sebagai pengarah integrasi ilmu. Nah, maksudnya yaitu dapat menghilangkan dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum melalui pendekatan
integratif, dan interkonektif. Yang keempat, yaitu yaitu fungsinya yaitu sebagai dasar penentuan kebijakan pendidikan. Maksudnya yaitu dapat menjadi sebuah rujukan dalam penyusunan kebijakan akademik dan kelembagaan perguruan tinggi Islam itu tersendiri. Yang kelima atau yang terakhir yaitu fungsi yang kelima atau yang terakhir ini yaitu sebagai penjaga nilai dan moral akademik. Maksudnya yaitu menjamin bahwa aktivitas akademik itu dapat berjalan sesuai dengan nilai akhlak, kejujuran ilmiah, dan dapat bertanggung jawab secara moral. Nah, yang selanjutnya itu materi yang kedua atau materi yang selanjutnya itu tentang filsafat pendidikan agama Islam atau FPAI. FPAI. Nah, untuk pengertian filsafat pendidikan agama Islam atau FPAI itu yaitu bahwasanya filsafat pendidikan agama Islam itu merupakan sebuah kajian yang mendalami tentang prinsip-prinsip, tujuan, dan metode-metode pendidikan dalam konteks ajaran Islam. Nah, sedangkan menurut para ahli, saya mengambil satu pendapat ahli yaitu pendapat dari Mulyasa. Ia berpendapat bahwasanya filsafat pendidikan agama Islam itu berfungsi sebagai alat dasar yang dimana dapat memberikan sebuah arah dan makna pada proses pendidikan. Dan filsafat pendidikan agama Islam itu mengacu pada ajaran Al-Quran dan Al-Hadis yang dimana Al-Quran dan Al-Hadis itu merupakan sumber utama dalam memahami esensi dan tujuan pendidikan. Nah, selanjutnya itu kegunaannya yaitu ada 8 kegunaannya. Yaitu yang pertama sebagai landasan teologis. Kegunaan yang pertama yaitu sebagai landasan teologis. Jadi filsafat pendidikan agama Islam itu berfungsi sebagai teori umum mengenai sistem pendidikan Islam, memberikan kerangka dasar bagi penerapan ajaran Islam di bidang pendidikan. Yang kegunaan yang kedua yaitu memahami hakikat manusia. Jadi filsafat pendidikan agama Islam itu membantu memahami hakikat manusia sebagai khalifah Allah, sehingga dapat merancang pendidikan yang sesuai dengan potensi dan tanggung jawab manusia. Yang ketiga yaitu tujuan pendidikan. Jadi sebagai tujuan pendidikan. Jadi filsafat pendidikan agama Islam itu memberikan arah dan sebuah tujuan pendidikan Islam. Yaitu dapat mengembangkan individu yang seimbang dalam aspek spiritual, moral, sosial, dan intelektual. Yang kegunaan yang keempat yaitu perencanaan kurikulum. Nah, filsafat pendidikan agama Islam itu memberikan sebuah landasan untuk merancang kurikulum yang relevan dan efektif, serta merencanakan komponen-komponen yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya yaitu kegunaan yang kelima, yaitu penyelesaian masalah. Nah, filsafat pendidikan agama Islam itu membantu dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan pendidikan Islam dengan cara mempertimbangkan hubungan antara teori dan praktek, sehingga pendidikan dapat berjalan secara efektif atau lebih efektif lah. Yang keenam yaitu pengembangan intelektual. Nah, FPAI atau filsafat pendidikan agama Islam itu mendorong
peningkatan pemikiran kritis dan rasional, serta dapat membantu dalam memahami sebuah konsep-konsep penting dalam ajaran-ajaran Islam. Yang ketujuh yaitu pembentukan akhlak. Jadi, filsafat pendidikan agama Islam itu dapat membantu dalam membentuk sebuah akhlak yang mulia sesuai dengan nilai-nilai sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Yang terakhir atau yang kedelapan yaitu persiapan hidup dunia dan akhirat. Jadi filsafat pendidikan agama Islam itu memberikan panduan, yaitu memberikan sebuah panduan untuk mempersiapkan diri kita untuk kehidupan dunia dan akhirat. Jadi filsafat pendidikan agama Islam itu memberikan panduan, memberikan panduan, memberikan yaitu memberikan panduan, memberikan panduan bagaimana cara kita untuk mempersiapkan diri kita untuk kehidupan dunia dan akhirat. Jadi filsafat ini itu tidak hanya memberikan panduan satu saja, tidak memberikan satu panduan untuk hidup di dunia, namun tidak hanya memberikan satu panduan saja, namun memberikan dua panduan, yaitu panduan tentang kehidupan dunia dan akhirat. Sehingga pendidikan agama Islam itu tidak hanya bersifat keagamaan saja, namun juga mencakup aspek-aspek kehidupan. Nah, selanjutnya yaitu ruang lingkup filsafat. Nah, ruang lingkup filsafat pendidikan agama Islam itu ada ada 8. Ada 8 ruang lingkup filsafat pendidikan agama Islam atau ruang lingkup pendidikan, ya, ruang lingkup. Nah, ruang lingkupnya itu ada 8 ya. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan. Ruang lingkup yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Maksudnya yaitu filsafat pendidikan agama Islam itu menetapkan tujuan pendidikannya yang berlandaskan ajaran Islam seperti membentuk manusia yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Yang kedua yaitu ruang lingkup yang kedua yaitu kurikulum. Nah, kurikulum. Jadi filsafat pendidikan Islam itu memberikan panduan dalam merancang sebuah kurikulum atau menyusun kurikulum yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Jadi filsafat pendidikan Islam itu memberikan sebuah panduan atau memberikan sebuah susunan atau langkah-langkah bagaimanakah cara merancang sebuah kurikulum yang sesuai atau yang cocok dengan peserta didik. Jadi peserta didik serta mempertimbangkan nilai-nilai Islam dalam setiap mata pelajaran. Jadi filsafat pendidikan Islam itu tidak hanya memberikan panduan mengenai perancangan kurikulum, namun memberikan sebuah nilai-nilai Islami dalam setiap mata pelajarannya. Nah, yang ketiga yaitu metode pengajarannya, yaitu
filsafat pendidikan Islam itu mendorong penggunaan metode pengajaran yang lebih efektif dan inovatif, serta memperhatikan karakteristik peserta didik dan lingkungan pembelajarannya. Yang selanjutnya itu lingkungan pembelajaran. Nah, lingkungan pembelajarannya itu filsafat pendidikan Islam itu menekankan pentingnya menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, yang yang eh, kondusif itu yang apa ya? Yang terkendali lah, lalu aman dan nyaman bagi peserta didik, eh, serta mengandung nilai-nilai Islam. Yang kelima yaitu peserta didik. Orang lingkup yang kelima itu peserta didik. Jadi, filsafat pendidikan Islam itu memberikan perhatian khusus terhadap peserta didik. Jadi, setiap peserta didik itu diberikan perhatian yang khusus. Jadi, tidak ada peserta didik itu tidak diberikan perhatian khusus dalam filsafat pendidikan Islam ini. Termasuk hak dan kewajiban mereka. Contohnya, haknya yaitu memberi yaitu haknya mereka yaitu mendapatkan ilmu dari seorang guru. Lalu untuk kewajibannya yaitu mereka memiliki kewajiban atau memiliki tugas untuk belajar, untuk memperhatikan apa materi yang dijelaskan oleh guru. Lalu serta pengembangan potensi individual dan sosial. Yang ruang lingkup yang keenam yaitu pendidik. Nah, jadi filsafat pendidikan Islam itu menghargai peran seorang pendidik sebagai fasilitator pembelajaran dan teladan, serta mendorong mereka untuk memiliki kualitas moral yang tinggi. Yang ruang lingkup yang ketujuh yaitu evaluasi. Ya. Jadi filsafat pendidikan Islam itu mendorong evaluasi yang holistik dan berkelanjutan, serta mempertimbangkan aspek spiritual, intelektual, sosial, dan emosional. Yang ruang lingkup yang ke-8 yaitu materi pembelajaran. Nah, dalam filsafat pendidikan Islam itu menekankan pentingnya materi pembelajaran yang relevan dan bermutu. Maksudnya yang sesuai dengan peserta didik dan bermutu, yang bermanfaat, serta mempertimbangkan nilai-nilai Islam dalam setiap materi. Jadi, setiap materi itu haruslah ada unsur-unsur nilai-nilai Islam, ada ajaran-ajaran Islam. Contohnya yaitu materi yang diajarkan yaitu contohnya biologi, yang dimana biologi itu di dalam materi biologi itu menjelaskan tentang pengertian hewan, pengertian organ-organ tubuh manusia, organ-organ atau kerangka-kerangka kerangka manusia. Nah, di bawah penjelasan tersebut disempilkan atau diselipkan sebuah surat Al-Quran, yang dimana sebuah surat itu menjelaskan ada berapakah kerangka, apa fungsi kerangka. Nah, kan di dalam Quran itu sudah dijelaskan bagaimana Allah menciptakan, bagaimana ada berapa kerangka-kerangka manusia itu ada di dalam Al-Quran dijelaskan. Nah, surat-surat tersebut yang menjelaskan tentang kerangka-kerangka, tentang pengertian tersebut diselipkan, dimasukkan di dalam materi tersebut, ditaruh di bawah penjelasan. Nah, serta sudah ya. Oke, yang selanjutnya yaitu tujuan-tujuan filsafat pendidikan agama Islam.
Nah, tujuan filsafat pendidikan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari itu ada ada 7. Tujuan pertamanya yaitu membangun keimanan dan ketakwaan. Nah, jadi, maksudnya oh, yaitu membangun keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya yaitu bahwasanya filsafat pendidikan Islam itu menekankan pentingnya memahami dan menginternalisasi tauhid tauhid dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadikan hamba yang taat dan beribadah kepada Allah. Yang kedua yaitu membentuk akhlak mulia. Maksudnya membentuk akhlak mulia yaitu bahwa yaitu bahwasanya pendidikan agama Islam itu bertujuan untuk membentuk karakter yang baik, adil, dan bijaksana, serta mampu mengimplementasikan atau mampu menerapkan prinsip ke keadilan dan kebijaksanaan dalam kehidupannya. Yang ketiga yaitu meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama Islam. Bahwasanya pembelajaran pendidikan agama Islam itu PA atau PAI itu bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keimanan, penghayatan, dan pengamatan peserta didik tentang ajaran-ajaran Islam. Oke, yang selanjutnya itu yang keempat yaitu memahami tujuan hidup. Jadi, pendidikan agama Islam itu membantu manusia memahami tujuan hidupnya, yaitu sebagai hamba Allah dan menciptakan diri dirinya sebagai seorang beriman dan bertakwa. Yang kelima yaitu menjadi manusia yang berpengalaman, yang berpengetahuan dan berkualitas. Jadi, filsafat pendidikan agama Islam itu mendorong pengembangan potensi manusia, baik secara intelektual maupun secara spiritual, agar eh, agar eh, agar agar seorang manusia itu memiliki pengetahuan dan berkualitas dalam berbagai aspek-aspek kehidupan. Yang keenam yaitu membangun masyarakat yang beradab dan beretika. Jadi, pendidikan agama Islam itu berperan penting dalam menenangkan tantangan masyarakat yang beradab, memiliki etika, memiliki moral, serta memiliki keadilan dan tanggung jawab sosial. Yang ketujuh, mengembangkan keterampilan hidup. Nah, maksudnya itu eee, pendidikan agama Islam itu menekankan pentingnya mengembangkan keterampilan praktis dan kemampuan untuk beradaptasi pada masyarakat. Jadi, jadi maksudnya yaitu, kita itu dituntun, kita jadi maksudnya yaitu, pendidikan agama Islam itu mem apa itu mengajarkan mengajarkan kita untuk mengajarkan kita sebuah kemampuan agar kita bisa beradaptasi pada lingkungan atau masyarakat di sekitar. Sehingga sehingga dengan dengan begitu individu sehingga dengan begitu kita dapat menghadapi tantangan hidup itu lebih baik. Jadi kita itu tidak kesusahan dalam bersosial, dalam dalam, eee, dalam bertahan hidup lah
di masyarakat. Oke, yang selanjutnya yaitu faedah dan implementasi filsafat pendidikan agama Islam. Nah, untuk faedah-faedahnya itu ada 3, yaitu yang pertama, pendidikan agama Islam memberikan landasan moral yang kuat bagi individu dalam konteks individu. Nah, jadi dalam konteks ini, itu kita dapat mendapatkan pendidikan agama yang lebih baik, yang cenderung, yang lebih identik, yang cenderung atau lebih identik, memiliki nilai-nilai yang positif, bukan negatif ya, dan mampu berperilaku baik eee, dan mampu berperilaku baik di dalam masyarakat. Yang kedua yaitu filsafat pendidikan agama Islam itu berkontribusi pada pengembangan karakter. Maksudnya yaitu pendidikan agama itu tidak hanya fokus pada aspek akademik saja, namun juga pada pembentukan akhlak dan perilaku. Jadi, pendidikan, eee pendidikan agama Islam itu, eee, tidak hanya fokus pada nilai-nilai akademik saja. Namun, eee, pendidikan agama Islam itu juga berfokus pada pengembangan akhlak atau pengembangan perilaku. Yang ketiga yaitu faedah faedah lainnya dari filsafat pendidikan agama Islam adalah peningkatan pemahaman tentang ajaran agama. Dengan pendidikan yang baik, maka seseorang tersebut akan lebih memahami ajaran Islam dan dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, untuk implementasi. Nah, implementasi itu ada 8. Ada 8, yaitu yang pertama, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Maksudnya yaitu Al-Quran itu dijadikan sumber utama dalam filsafat pendidikan agama Islam ini untuk memberikan petunjuk dan prinsip-prinsip dalam menjalani kehidupan. Yang kedua yaitu menghindari dosa dan perbuatan tercela. Jadi, maksudnya yaitu kita yaitu menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh agama dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita, jadi dalam kehidupan sehari-hari kita itu diajarkan agar menjaga diri kita dari perbuatan yang dilarang oleh agama, yaitu contohnya itu zina, ghibah, fitnah dan seterusnya. Dan dengan kita menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela atau yang dilarang oleh agama atau Allah, maka kita akan semakin dekat, kita akan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, yang ketiga yaitu menjalankan ibadah dengan baik. Nah, menjalankan ibadah yang baik itu maksudnya yaitu menjalankan ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam, baik ibadah wajib maupun sunnah. Jadi kita itu menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan atau syariah dalam Islam, baik berupa eh, ibadah wajib, yaitu seperti sholat, eh, sholat, zakat, puasa
dan seterusnya. Maupun sunnah. Maupun sunnah itu seperti sholat, sholat-sholat, hmm, sholat-sholat tahiyatul masjid, dan seterusnya. Yang keempat yaitu berpikir kritis dan bijaksana. Jadi maksudnya itu menggunakan akal dan pikiran kita untuk memahami masalah-masalah dan kita itu dapat mengambil keputusan yang tepat. Yang kelima yaitu menjaga hubungan baik dengan sesama. Eh, jadi kita itu diajarkan atau eh, diajarkan atau dianjurkan untuk menjaga hubungan kita itu baik, akrab dengan keluarga, teman, dan lingkungan sekitar. Yang keenam yaitu menjaga kebersihan dan kesehatan. Jadi dalam kehidupan ini kita itu dianjurkan untuk menjaga diri kita agar bersih dari lingkungan sekitar. Maksudnya dari kotoran-kotoran atau hal-hal yang najis dari sekitar. Contohnya seperti kotoran ayam, seperti seperti eh, kencing dari hewan atau apapun. Serta kita itu disuruh untuk menjaga kesehatan tubuh. Jadi dalam pendidikan agama Islam ini kita itu harus dianjurkan harus menjaga kesehatan tubuh kita. Yang ketujuh yaitu menjaga lingkungan pendidikan. Itu contohnya yaitu menjaga kelestarian alam. Maksudnya itu menjaga kelestarian alam dan lingkungan sekitar. Yaitu contohnya kita membuang sampah pada tempatnya, tidak membakar sampah dengan sembarangan. Kan membakar sampah dengan sembarangan itu dapat membuat udara itu tidak sehat sehingga merusak lingkungan. Yang ke-8 yaitu selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu mengembangkan keterampilan dan potensi diri kita. Nah, maksudnya yaitu kita harus berusaha untuk terus belajar dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Ya. Materi yang terakhir atau materi yang ketiga yaitu yang akan saya bahas itu filsafat pendidikan keluarga. Nah, untuk pengertian filsafat pendidikan keluarga yaitu bahwasanya filsafat pendidikan keluarga itu merupakan landasan pemikiran tentang peran fundamental keluarga sebagai pendidikan pertama dan utama dalam membentuk karakter kepribadian potensi anak. Dan potensi anak mencakup fungsi biologis, edukatif, religius, protektif, sosialisasi, serta rekreatif dengan tujuan melahirkan individu yang utuh untuk dunia dan akhirat melalui keteladanan, pembiasaan dan bimbingan orang tua. Jadi maksudnya yaitu keluarga itu merupakan sekolah pertama, merupakan sekolah pertama yang dimana keluarga itu mengajarkan anak itu contohnya ayah, ibu, kakek, nenek itu mengajarkan seorang anak itu membentuk itu mengajarkan seorang anak dalam membentuk karakternya, kepribadiannya dan potensinya. Jadi keluarga itu mengajarkan anak itu mengajarkan bagaimanakah akhlak yang baik, bagaimanakah akhlak yang tercela, bagaimanakah
hal-hal yang tidak boleh dilakukan, dan seterusnya. Nah, di mana ajaran tersebut mencakup fungsi biologis, edukatif, religius, protektif, sosialisasi, serta rekreatif. Nah, dengan tujuan dengan tujuan dengan tujuan dibentuknya tersebut, yaitu dengan tujuan yaitu anak itu anak itu dengan tujuan dapat melahirkan seorang anak yang yang utuh di dunia dan di akhirat melalui keteladanan, pembiasaan, dan bimbingan. Jadi jadi tujuannya itu mempersiapkan seorang anak yang memberikan seorang anak yang berakhlak mulia di dunia dan di akhirat, atau membersihkan mempersiapkan anak mempersiapkan seorang anak yang memiliki yang memiliki iman yang kuat, yang memiliki kepribadian yang baik, dan memiliki karakter yang baik. Konsep yang selanjutnya yaitu konsep utama filsafat pendidikan tinggi. Eh, oh, yang selanjutnya itu konsep utama filsafat keluarga. Nah, yang konsep pertama yaitu lembaga pendidikan, yaitu konsep utamanya yang pertama itu lembaga pendidikan pertama. Jadi keluarga itu merupakan tempat pendidikan paling dasar atau paling utama sebelum lingkungan sekolah atau masyarakat, dengan tujuan yaitu membentuk pondasi karakter anak. Jadi dalam keluarga itu seorang anak itu ditempa, seorang anak itu diajarkan tentang dasar-dasar agama Islam. Jika sudah paham, jika sudah menguasai, maka maka bertambahnya umur, anak itu sudah memenuhi syarat untuk sekolah dan masyarakat. Karena pendidikan yang paling utama yaitu keluarga, membentuk fondasi seorang anak. Jadi keluarga itu merupakan tempat yang paling mengajarkan, tempat yang sering mengajarkan anak dalam melatih karakternya. Dan lingkungan sekolah dan masyarakat itu hanya sampingan saja, hanya melengkapi. Kalau dasarnya itu keluarga dan menempat dalam menumbuhkan karakter anak yang baik. Dan lingkungan sekolah dan masyarakat itu hanya eh, hanya hanya melengkapi kekurangannya. Yang kedua yaitu peran sentral orang tua. Jadi ayah dan ibu itu memiliki tanggung jawab, orang tua memiliki tanggung jawab utama untuk mendidik, membimbing, memberikan teladan, serta memenuhi kebutuhan fisik dan spiritual anak. Yang ketiga atau yang ketiga yaitu pembentukan karakter dan kepribadian. Jadi pendidikan keluarga itu berpusat pada penanaman nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, empati, disiplin, toleransi, dan sikap hormat melalui pembiasaan
dalam keluarga. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi. Nah, tujuannya itu anak dan anggota keluarga itu dapat tumbuh berkembang semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya untuk menjadi seseorang yang mandiri dalam masyarakatnya dan dapat menjadi insan produktif bagi dirinya sendiri dan lingkungannya. Sementara itu, untuk fungsinya yaitu ada 6, yaitu yang pertama edukasi atau pendidikan. Untuk edukasi yaitu eee, yaitu fungsinya itu membimbing anak menuju kedewasaan kognitif, fisik, dan spiritual. Yang kedua adalah religius. Fungsinya itu memperkenalkan dan membimbing nilai-nilai agama. Itu lebih ke yaitu mendekatkan, eee, mendekatkan seorang anak untuk mendekatkan anak itu lebih memahami ajaran-ajaran Islam yang di mana mendekatkan diri kepada Allah atau mengenal Allah. 3, protektif. Yang ketiga itu protektif, yaitu fungsinya itu memberikan rasa aman dari gangguan. Yang keempat yaitu sosialisasi, yaitu mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik. Yang kelima yaitu rekreatif, yaitu memberikan kesejukan dan kebahagiaan. Jadi keluarga itu memberikan sebuah kenyaman bagi seorang anak. Misalnya, apabila seorang anak di dalam sekolah, ketika sekolah atau ketika luar itu selalu diganggu atau tidak senang karena sedih karena temannya meninggal atau apapun, maka keluarga itu merupakan tempat utama di mana seorang anak itu mencari kenyamanan dalam mengatasi kesedihannya. Yang keenam, ekonomis, yaitu fungsinya memenuhi kebutuhan dasar, sandang, pangan, dan papan. Oke. Sekian, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran atau materi yang saya sampaikan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, yaitu berdoa setelah belajar. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.